Para sahabat, ada banyak orang, terutama generasi muda yang menggugat masa jabatan kepala desa. Tidak hanya yang dituntut 9 tahun, tapi juga 6 tahun. Ada sejumlah generasi muda yang melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat jabatan kepala desa yang 6 tahun kali 3. Menurut mereka, itu tidak konstitusional gitu ya. Seharusnya ya sama dengan jabatan presiden 5 kali 2, jabatan publik ya 5 kali 2 lah, yang sudah ada dalam konstitusi. Artinya kalau di luar 5 kali 2 berarti inkonstitusional. Dan mereka juga mengatakan bahwa kalau terlalu lama itu menghambat regenerasi dan ya menghambat kesempatan generasi muda untuk menjadi kepala desa. Yaitu nanti terserah Mahkamah Konstitusi yang mengambil keputusan. Tadi hari Jumat, tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya, 10 Maret, saya tanya kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, dan kemudian salah satu pejabat di Mahkamah Konstitusi, saya bertanya begini, gimana gugatan ini, ada generasi muda yang melakukan GR terhadap 6 tahun masa jabatan, udah diputuskan atau belum? Ternyata belum, gitu ya. Dan tentu saya tidak bermaksud untuk mempengaruhi. Saya hanya bertanya dan tentu Yang Mulia Hakim Konstitusi kan menjaga etika. Tidak mungkin menjawab pertanyaan saya itu secara terus terang gitu ya. Dan saya menghormati soal itu. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi harus kita hargai. Tetapi yang mau saya sampaikan begini bahwa ini para generasi muda ini pengen berkuasa tapi meminta tolong Mahkamah Konstitusi. Nah ini yang saya kira tidak menarik gitu ya. Bahwa regenerasi itu ya alamiah lah, alamiah. Jadi suatu saat ya orang tua itu memang harus diganti orang muda dan orang muda memang harus punya tenaga, punya semangat untuk merebut kekuasaan. Setiap diskusi dengan berbagai pihak saya selalu mengatakan bahwa ayo ini para generasi muda rebutlah jabatan kepala desa itu. Kalau ada kepala desa yang tidak berpihak pada rakyat, yang konservatif ya harus direbut. Silakan pemuda itu menggalang kekuatan, meyakinkan pada rakyat, memenangkan dukungan rakyat dan ini bisa merebut kekuasaan kepala desa. Jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa pemilihan kepala desa itu bukan regenerasi, melainkan perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan itu sesuatu yang lumrah, yang baik, dan itu biasa, itu konstitusional. Jadi meskipun ada kata merebut itu tidak perlu ditafsirkan secara jelek. Demikian juga dengan kekuasaan tidak perlu dikatakan itu sebagai kejahatan yang kotor. Tidak. Jadi kekuasaan itu sebagai jalan perjuangan. Kalau pemuda punya cita-cita mengubah desa, memberikan manfaat yang besar kepada orang banyak, ya rebutlah kekuasaan itu. Jadi tidak perlu merengek melakukan pendekatan hukum pada Mahkamah Konstitusi. Kalau tuntutan Anda dikabulkan Mahkamah Konstitusi berarti Anda beruntung gitu ya, karena diberi pertolongan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Jadi saya juga sudah mengatakan bahwa ini ya dengan berbagai pihak ya. Ini bukan soal regenerasi. Ayo rebutlah. Ya, jadi sekali lagi rebutlah kekuasaan itu. Ini sebagai arena yang baik gitu. Ya rebutlah petahana itu yang sedang berkuasa itu. Dan ini contoh ini sudah cukup banyak. Sejak tahun 2008, 2009 itu ada gerakan Desa Membangun, para generasi muda di sekitar Banyumas dan sekitarnya, itu ya menggalang istilah Mas Bito itu gerakan swadaya politik rakyat. Kemudian para pemuda menggalang kekuatan lalu bisa merebut jabatan kepala desa tanpa melalui politik uang. Dan ini contoh ini
tidak sedikit maupun tidak bisa dikatakan banyak. Ada juga kepala desa Grenggeng, Kebumen, Kang Eri namanya ya, itu juga contoh pemuda yang bisa merebut kekuasaan. Jadi saya kira contoh-contoh ini cukup cukup banyak dan ketika ada pemuda mengatakan, "Bagaimana kalau saya merebut kekuasaan sementara, incumbent petahana kepala desa itu menyebar politik uang?" Ya Anda harus tunjukkan bahwa Anda lebih hebat dari politik uang. Jangan merengek lagi lah. Tunjukkan pada rakyat bahwa Anda lebih hebat daripada politik uang. Yakinkan pada rakyat bahwa politik uang itu akan membawa kejahatan, akan membawa keburukan bagi desa maupun orang banyak. Jadi sekali lagi ini perjuangan kekuasaan dan rebutlah kekuasaan itu, ya. Dan ini apa namanya, saya hanya bisa tertawa aja kalau generasi muda kok merengek-rengek, seperti itu ya. Ya kalau nggak berani merebut kekuasaan, ya nggak usah bicara kekuasaan lah. Tetapi kalau Anda punya hasrat kekuasaan, ya rebutlah dengan pendekatan politik, bukan pendekatan hukum, ya. Saya kira begitu.